Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat cegah semua. Kembali bersama Diki di sini di acara Diskota FM, Bincang Santai Narkotika Frekuensi Milenial. Jadi senang sekali hari ini saya bisa memandu acara ini bersama narasumber yang cantik, energik ya. Jadi langsung saja kita perkenalkan diri, Bu Dokter, silakan. Nah, siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Maya Fatwa Lestari. Saya biasa dipanggil Dr. Maya. Kebetulan saya bertugas di Klinik Pratama BNNK Bima sebagai PJ atau Kepala Klinik Rehabilitasi. Oh, PJ ya, PJ. Pejabat ya, pejabat klinik rehabilitasi. Oh, baik, Bu Dokter, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, terima kasih Pak. Baik, kita mulai diskusi kita, bincang santai kita. Dan buat sobat cegah juga yang baru menemukan modulasi kami, siaran kami, bisa nanti ikut live kami dan bisa bertanya langsung ke narasumber di depan saya. Jadi kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Jadi sobat cegah, bahwa di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima ini ada beberapa bidang ya. Jadi ada bidang umum, kemudian ada P2M, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, dan bidang rehabilitasi. Kali ini kami bersama narasumber yang berada di bidang rehabilitasi. Nah, berbicara tentang rehabilitasi, sebenarnya banyak yang bertanya-tanya tuh, Bu Dok, rehab itu apa sih gitu? Ya. Baik, rehabilitasi itu sebenarnya sederhananya adalah proses mengembalikan seseorang atau dalam hal ini adalah penyalahguna narkoba kembali menjadi seorang yang produktif dan sehat, baik itu jasmani, rohani, psikologis maupun secara spiritual gitu ya. Jadi karena kita tahu sendiri namanya penyalahguna narkoba atau pecandu narkotika itu kan secara umum mau dari fisiknya, mau dari mentalnya maupun psikologis seperti itu kan pasti bermasalah. Maka proses rehabilitasi hadir di sana untuk mengembalikan hal-hal yang tadinya sudah tidak baik itu kembali menjadi optimal lagi gitu. Oke. Jadi sebenarnya, nah yang ini ditanyakan adalah rehab ini sebenarnya apa untuk pengguna saja atau bandar atau kurir. Jadi kan orang misalnya kalau sudah terpapar narkoba, ayo rehab ke BNN. Nah, apa yang direhab itu hanya kurir, bandar atau pengguna, Bu Dok? Ini yang penting ya. Ya, baik. Kembali ke definisinya ya, karena secara definisi saja rehabilitasi adalah pengembalian fungsi penyalahguna. Jadi secara umum yang direhabilitasi adalah penyalahguna narkoba. Kalau seandainya dalam kasusnya, karena kan di masyarakat statusnya kan banyak ya, ada yang pengguna murni, ada yang ternyata juga sekaligus kurir, ada yang sekaligus bandar mungkin bahkan. Untuk yang seperti itu, maka sebagai dia adalah penyalahguna, dia tetap punya hak untuk direhabilitasi. Tuh, tentang dia adalah kurir atau pengedar atau bandar, itu nanti akan berhubungan dengan status hukum. Tetapi hak dia sebagai penyalahguna untuk mendapatkan layanan rehabilitasi tetap kita berikan. Begitu, Bapak. Oke, jadi BNK Bima memberikan hak kepada setiap orang penyalahguna untuk mendapatkan hak sebagai rehabilitasi. Oke. Nah, kemudian kira-kira di BNN tuh, Bu Dok, ada beberapa sih jenis rehabnya tuh kayak gimana gitu, Bu Dok? Ya, baik. Ini juga mungkin bisa sedikit memberikan pencerahan ya di masyarakat, karena kan banyak masyarakat yang merasa takut, mungkin tabu dibahas, ya, mungkin stigmanya juga buruk mungkin ya di masyarakat. Proses rehabilitasi itu seperti apa sih? Apakah semenakutkan seperti masuk sel misalnya? Apakah akan diproses hukum misalnya gitu ya? Jadi kesempatan pagi ini kita gunakan untuk menjelaskan sebetulnya rehabilitasi itu yang pertama adalah tidak sama dengan proses hukum. Artinya kalau seseorang datang ke klinik rehabilitasi
dalam status volunteer istilahnya kami, yaitu sukarela datang untuk dipulihkan, maka yang bersangkutan tidak akan diproses hukum. Jadi tidak sama dengan melaporkan kejahatan sebagai pengguna begitu ya. Kemudian yang kedua, sifatnya adalah rahasia. Jadi semua hal yang berkaitan dengan proses rehabilitasinya, baik itu ceritanya, anamnesa kalau istilah kami secara medis, itu tidak akan disebarkan keluar gitu. Itu hanya murni dipergunakan sebagai fungsi rehabilitasinya saja. Mungkin sederhananya masyarakat umum tahunya seperti rumah sakit gitu ya. Jadi rekam medik itu tidak akan bisa disebarluaskan di luar gitu ya. Kemudian yang ketiga, rehabilitasi itu bersifat 100% gratis. Ya, itu dulu nih, ada tiga hal dulu karena di masyarakat biar tidak terjadi miskomunikasi atau misinformasi. Kemudian terkait dengan tadi jenis-jenis rehabilitasi ya, kalau di BNN itu ada 2 jenis rehabilitasi. Jadi yang pertama adalah rehabilitasi rawat jalan, kemudian yang kedua adalah rehabilitasi rawat inap. Nah, untuk rawat jalan sendiri di BNK Kota dan Kabupaten umumnya yang dilakukan adalah rehabilitasi rawat jalan, termasuk di klinik BNNK Bima. Juga adalah klinik untuk rehabilitasi rawat jalan. Sedangkan untuk rehabilitasi rawat inap itu belum ada di Kota dan Kabupaten Bima. Adanya nanti bisa kita rujuk. Umumnya kami akan rujuk ke beberapa balai dan pusat rehabilitasi BNN. Salah satunya yang terbesar di Asia Tenggara adalah di Lido, di Bogor. Oke, Lido Bogor. Ya. Baik, itu ya Sobat Cegah, jadi sudah dijelaskan oleh Bu Dokter beberapa jenis rehab, kemudian ada 3 apa tadi Bu Dokter, yang rahasia, gratis, dan volunteer tadi ya. Ya. Baik, nah sekarang yang pertanyaan berikutnya nih, kira-kira bagaimana seandainya saya punya keluarga nih atau adik mau dia ini jelas pengguna narkoba misalnya, kira-kira untuk datang ke BNN dan direhab itu bagaimana sih alur untuk merehab pasien tersebut, Bu Dokter nih? Baik, sebetulnya untuk proses rehabilitasi sendiri itu sederhana ya teman-teman. Tidak ada hal-hal yang besar yang harus dipersiapkan. Yang pertama hanya perlu kemauan dari yang bersangkutan. Oke, kemauan. Betul, karena bagaimanapun juga modal utamanya seorang penyalahguna untuk pulih dari ketergantungan itu sudah pasti niatnya dia dulu. Itu kemudian datang ke BNK atau BNP boleh, tergantung wilayahnya masing-masing, dengan membawa identitas diri, bisa berupa KTP atau SIM atau KK, hanya itu saja. Jadi tidak ada syarat yang sulit untuk dipenuhi sebetulnya. Jadi kemauan yang bersangkutan, niat untuk pulih, dan identitas. Kemudian nanti di sini bagaimana prosesnya? Jadi yang pertama akan ada proses screening istilahnya. Jadi nanti petugas rehabilitasi akan melakukan screening terhadap yang bersangkutan. Mungkin ada pertanyaan awal, kemudian ada wawancara singkat lah gitu istilahnya. Kemudian setelah itu, setelah dipastikan bahwa yang bersangkutan ini direhabilitasi, maka kami masukkan dalam daftar klien istilahnya atau pasien mungkin ya yang umum disebut di masyarakat. Kemudian setelah itu langkah berikutnya adalah proses assessment. Di assessment ini mungkin kalau dianalogikan ke rumah sakit ya proses anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lanjutan, mungkin juga ada pemeriksaan urin di dalamnya jika memang diperlukan, sampai pada diagnosa. Jadi artinya kami akan mendiagnosa dia adalah penyalahguna apa, bisa satu zat, bisa juga multiple zatnya. Kemudian nanti di sana juga akan kita tentukan seberapa berat penggunaannya. Jadi ada derajat penggunaan penyalahgunaan zat. Nanti ada ringan kategorinya, atau mungkin sedang, atau mungkin berat. Nah dari sana baru nanti kita tentukan tadi yang pilihan rawat inapnya, pilihan rehabilitasinya. Apakah termasuk pada rehabilitasi rawat jalan, ataukah masuk pada rehabilitasi rawat inap. Tergantung pada keparahan penyalahgunaannya. Nanti dari sana baru kita rencanakan untuk program rehabilitasinya, rawat jalan perlu berapa minggu, kemudian untuk rawat inap perlu dirujuk kemana, seperti itu. Hanya itu saja. Oke, hanya itu saja ya. Baik, itu ya Sobat Cegah. Jadi proses ketika ada keluarga atau tetangga atau mungkin bahkan pacarnya yang sudah terpapar narkoba, silakan dibawa rehab ke kantor BNN. Nanti ada Bu Dokter yang akan melakukan screening, kemudian asesmen, melakukan pemeriksaan fisik,
tes urin sehingga mendiagnosa dia ini pengguna zat apa. Nah, setelah itu baru ditentukan dia ini ya kategorinya beratkah, sedangkah, nanti akan ditindaklanjuti dengan pilihan rehabilitasi, entah itu rehab jalan atau inap, bahkan mungkin nanti diberikan rekomendasi untuk dirawat ke Lido Bogor ya. Nah, untuk biaya rehab nih, Bu Dokter, jadi kan banyak orang berpikir untuk kalau rehab tuh harus mengeluarkan uang banyak, duit berjuta-juta. Nah, kira-kira gimana nih? Misalnya ketika si A ini atau keluarga saya lah, katakanlah tadi datang rehab, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, screening, asesmen dan lain-lain, dia ini ditetapkan bahwa dia pengguna berat dan dirujuk ke Lido Bogor. Nah, kira-kira untuk biaya ke sana itu ditanggung Bu Dokter atau saya nih, atau gimana ya? Baik, ya. Jadi di masyarakat kan kadang-kadang suka ada yang kalau kami turun sosialisasi gitu, kadang-kadang suka ada pertanyaan, tapi kan rehabilitasi mahal Dok gitu ya. Yeah. Padahal sebetulnya rehabilitasi itu mungkin di awal juga sempat saya singgung bahwa rehabilitasi itu baik itu rawat jalan maupun rawat inap semuanya 100% gratis ditanggung oleh negara. Gratis ya. Betul, termasuk untuk rawat inapnya. Jadi program rawat inap itu butuh beberapa bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung lagi tingkat keparahannya. Jadi walaupun kategori yang dirujuk adalah kategori berat, nanti saat mereka dirawat inap akan ada klasifikasi lagi. Ini termasuk kategori yang bisa ditangani 3 bulan ataukah butuh waktu yang lebih panjang. Bahkan proses berbulan-bulan rehabilitasi rawat inap itu pun sifatnya gratis 100%. Hanya mungkin kalau yang ditanggung oleh keluarga ya transportasinya saja, tapi proses inti rehabilitasinya itu 100% gratis. Jadi tidak ditanggung biaya apa-apa oleh keluarga. Oke. Jadi itu ya Sobat Cegah, ketika datang ke BNN 100% gratis untuk direhab. Tapi bedok, kira-kira apa sih suka dukanya ketika datang pasien rehab tuh? Kira-kira apa suka dan dukanya bedok? Ada yang misalnya ngeyel atau mungkin bahkan tingkat parahnya sudah lupa nama, atau kira-kira ada nggak? Iya, kalau suka duka sih banyak ya. Tapi yang berkesan itu adalah kalau seandainya klien datang, ya ini bagi saya ya yang nggak enak gitu ya. Miris sekali kita rasa kalau ada klien yang datang atau pasien yang datang dengan usia di bawah umur gitu ya. Di bawah umur. Masih anak-anak sebetulnya. Masih sekolah gitu. Betul. Ada yang SMP, jadi ada yang SMA gitu, ada yang sampai putus sekolah karena penggunaan narkoba. Jadi sangat disayangkan gitu. Saya paham bahwa usia-usia itu kan masih usia yang labil sekali ya, jadi gampang terpengaruh lingkungan, sangat gampang dipengaruhi teman gitu ya. Jadi pola pikirnya belum terbentuk ke arah yang lebih dewasa gitu untuk memilah bahwa narkoba apalagi jangka panjang itu tidak baik. Jadi kalau ada datang klien anak-anak, apalagi mungkin perempuan gitu ya, kelompok-kelompok yang lebih rentan gitu ya, itu yang paling nggak enak sih ya gitu. Ada sisi dukanya itu di situ. Tapi kalau sukanya sih banyak juga sebetulnya. Jadi klien itu kan datangnya macam-macam ya. Ada yang memang sudah 100% siap untuk direhabilitasi, ada yang sedikit tekanan dari keluarga, ada yang mungkin juga kami menerima pasien kompulsori istilahnya. Jadi itu penyerahan dari kepolisian gitu. Dalam beda-beda kategori datangnya itu juga pasti semangatnya untuk pulih juga beda-beda. Jadi kalau kami menemukan klien yang sejak awal datang dengan keinginan sendiri untuk pulih, kemudian dalam prosesnya juga taat mengikuti semua aturan gitu ya, dan anjuran semua prosedur rehab, semua prosedur rehab, betul, entah itu yang rawat jalan atau yang rawat inap. Jadi proses pulihnya juga itu kelihatan sekali gitu. Jadi itu yang menyenangkan kalau nanti tiba-tiba misalnya kita kirim ke Lido lalu dia pulang dengan waktu yang lebih singkat. Kalau umumnya kan rehabilitasi itu butuhnya 3 bulan. Tapi kalau misalnya progresnya bagus gitu ya, artinya oleh konselor di Lidonya dinilai progresnya bagus gitu ya, kemudian perkembangannya baik. Jadi klien-klien itu bisa dipulangkan lebih awal biasanya, mungkin 2,5 bulan bisa pulang. Nah itu sih bagian yang paling menyenangkan gitu, artinya rehabnya berhasil. Betul, ya, gitu jadi ya. ada efek baiknya, rehabilitasinya berhasil, kemudian yang bersangkutan juga bisa kita pulihkan gitu.
Ya, jadi ada kebanggaan tersendiri ketika betul, dia betul. dengan tulus, dengan kemauannya tadi Dengan seperti yang kemauan sendiri, dikatakan Bu betul. Dokter, sehingga dengan misalnya dia harus direhab selama 3 bulan atau 6 bulan, ternyata 2 bulan sudah bisa kembali, sudah fit dan ya udah produktif lagi dan bisa diterima oleh masyarakat. Oke, baik Bu Dokter, kira-kira kan tadi kita udah ngomongin rehab nih, jenis-jenis rehab, alur rehab. Terus kalau mau rehab, alamat kantornya di mana, Bu Dokter? Oke. Alamat kantor kita sebenarnya gampang sekali ya. Gimana tuh? Cuma memang masih jarang masyarakat yang tahu sepertinya. Jadi kita itu ada di Jalan Garuda nomor 2. Kalau ancer-ancernya sih sebetulnya gampangnya di samping di sebelah selatannya kantor PA. Jadi kantor urusan agama. Kemudian di sebelah sebelah utaranya BKKBN. Iya Bapak ya. Iya. Jadi sobat cegah ya, itu ya. Alamat kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima ada di Jalan Garuda nomor 2, Lewirato, Kota Bima, Kelurahan Empunda. Ya, jadi kalau memang kesulitan nanti bisa cari di Google Map ya. Ini yakin alamatnya nih Bu Dok, jangan sampai nih kayak alamat palsunya Ayu Ting Ting nih. Benar, ya. aman ya, oke. Ya, atau sekali lagi. Kalau mungkin mau informasi yang lebih ini nanti lebih kita lanjut, sertai juga nomor kontak ya. Jadi ada silakan bisa atau mungkin disebutkan mungkin Bu Dok. Teman-teman yang masih bisa dengan media sosial gitu Pak, kita juga punya alamat YouTube BNNK Bima, kemudian kita juga ada Facebook BNNK Bima, kemudian ada Instagram juga BNNK Bima. Oh iya. Nanti di sana bisa di follow aja, jadi bisa ada informasi-informasi cepat bisa tersebar gitu. Oke, itu Sobat Cegah ya. Jadi sudah banyak informasi yang diberikan oleh narasumber kita di acara Biskota FM, Bincang Santai Narkotika Frekuensi Milenial. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti silakan lihat media sosial kami di YouTube, di Instagram, di Twitter. Itu silakan di follow dan tinggalkan pesan di sana. Insya Allah akan kami jawab melalui admin kami. Terakhir nih Bu Dok, karena waktu yang tidak memungkinkan, sebenarnya saya masih betah dengan narasumber seperti ini. Jadi tim kreatif lain kali sering-sering ya mengundang narasumber yang cantik kayak gini ya. Oke. Terakhir nih Bu Dok, closing statement, bagaimana sih kira-kira generasi muda dalam menghindari yang namanya narkoba nih Bu Dok? Oke. Karena memang yang disasar sekarang itu kan usianya semakin muda. Mungkin kalau dulu usia produktif yang sudah ada penghasilan gitu ya, yang menggunakan narkoba. Kalau sekarang tuh semakin kesini usianya semakin muda. Seperti tadi yang saya bilang, ada usia SMP, bahkan anak-anak SD udah mulai nyoba-nyoba narkoba sekarang. Jadi yang pertama mungkin pesan saya buat adik-adik lah ya, mungkin saya sebutnya, satu, pilihlah teman. Jadi omongan zaman dulu yang katanya teman nggak boleh milih-milih itu sebenarnya sudah tidak bisa relate lagi lah dengan zaman sekarang. Artinya kita boleh baik sama siapa saja, kita boleh bergaul dengan siapa saja, tapi saat memilih teman untuk bergaul hari-hari gitu ya, teman dekat gitu, itu harus dipilih. Karena ternyata dari hasil survei memang didapatkan bahwa 80% pengguna itu sebetulnya menggunakan hanya karena rasa penasaran. Artinya apa? Kalau orang sudah penasaran itu kan berarti dia terpapar dengan narkoba. Terpaparnya di mana ya? Pasti di lingkungan pertemanan. Orang kan nggak bisa ujuk-ujuk ketemu narkoba di pinggir jalan, itu kan nggak mungkin. Rasa penasaran itu pasti muncul karena kita sering berinteraksi. Paling tidak kita ada di lingkungan sekitar narkoba. Artinya dia punya lingkungan pertemanan yang tidak baik. Ada teman-teman tertentunya, ada lingkungan pertemanan mungkin di kampung, mungkin di sekolah gitu, yang terpapar narkoba, sehingga membangkitkan rasa penasarannya untuk mau mencoba kayak apa sih rasanya. Nah, 80% pengguna yang karena penasaran itu sebagian besar ya akhirnya berlanjut menjadi ketergantungan seperti itu. Kemudian 60-70% dari yang penasaran itu tadi adalah menggunakan pertama kali itu karena pengaruh teman atau pengaruh pacar. Jadi kenapa tadi saya bilang sangat relate bahwa teman itu harus dipilih memang. Karena kalau kita tidak berteman dengan orang-orang seperti itu, maka kemungkinan kecil kita bisa terpapar atau apalagi sampai menjadi pengguna gitu ya. Itu untuk adik-adik yang sekolah mungkin ya lebih ininya. Kemudian yang ini sekali ya, yang pengen sekali saya tekankan adalah
kalaupun seandainya sudah menjadi pengguna, entah itu hanya rekreasional, jadi hanya momen-momen tertentu atau situasional saat acara-acara gitu ya, atau memang sudah menjadi pengguna berat, jangan takut direhabilitasi. Jadi rehabilitasi itu tidak menakutkan, bukan seperti nanti dikurung atau apa gitu. Ada stigma-stigma dan misinformasi gitu ya di masyarakat. Jadi rehabilitasi itu adalah proses yang pada intinya saling membantu, yang bersangkutan juga membantu kami untuk menentukan pilihan terapi yang terbaik biar yang bersangkutan bisa pulih dari ketergantungannya. Jadi tidak ada yang harus ditakutkan dari proses rehabilitasi. Kemudian kembali saya ingatkan yang tadi di awal Bapak ada 3, kalau saya sih nyebutnya dogma ya, 3 hal yang ingin selalu kami gaungkan kalau berbicara tentang rehabilitasi, yaitu yang pertama adalah tidak sama dengan proses hukum. Kemudian yang kedua bersifat rahasia, dan yang ketiga adalah 100% gratis. Gitu. Oke. Itu ya Sobat Cegah, jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini bahwa jangan takut untuk datang rehab ke kantor BNN. Apabila ada tetangga atau temannya yang sudah terpapar, silakan datang rehab ke kantor BNN. Yang pertama itu tadi tidak diproses hukum, Bu Dokter ya. Kemudian identitasnya rahasia, dan yang paling penting adalah gratis. Baik, terima kasih Sobat Cegah sudah membersamai kami dalam acara Bincang Santai Narkotika Frekuensi Milenial dalam program kami Biskota FM, dan terima kasih juga untuk Bu Dokter sudah mau hadir dan berbagi informasi, berbagi ilmunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kami dan untuk Sobat Cegah dimanapun Anda berada. Dan kalaupun memang ada yang ingin ditanyakan ataupun kurang jelas, silahkan tinggalkan komen Anda di jalur Facebook kami, mungkin di Instagram kami, atau bisa langsung datang juga. Oke, kalau mau datang ketemu langsung Bu Dokter, boleh. Ya. Untuk jam efektifnya dari jam berapa, Bu Dok? Ya, untuk jam kerja kami adalah jam hari Senin sampai hari Jumat, jam 8 pagi sampai jam 3 sore untuk sampai Kamis. Kemudian untuk sampai hari Jumat sampai jam 4 sore. Ya, jadi itu ya Sobat Cegah ya. Jadi setelah ini orang-orang yang mau direhabilitasi naik ya Pak. Ya, amin, amin ya. Karena sudah ada tidak ada lagi misinformasi di masyarakat gitu ya. Jadi semakin banyak masyarakat yang terselamatkan dari narkoba. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Dokter. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa datang main-main lagi ke kantor kami besok di acara kami. Jadi mohon maaf tidak ada apa-apa yang bisa kami suguhkan ya. Jadi mungkin lain kali kita bisa suguhkan yang lebih baik lah untuk Bu Dokter. Oke, Sobat Cegah dimanapun Anda berada, terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya di acara Biskota FM Bincang Santai Narkotika Frekuensi Milenial. Saya pamit undur dari hadapan Anda semua, Bu Dokter juga sekali lagi terima kasih, dan kita jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.